Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya siapa? Baca di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, teman-teman sobat wirausahaan, di sini kita akan belajar melalui tema yaitu peluang usaha dan ide bisnis next. Nah, kita ketahui bahwasanya timbulnya ide kewirausahaan ini bisa dari berbagai sumber ya. Nah, di sini yang pertama yaitu dari pengetahuan, pengalaman dan mimpi. Untuk pengetahuan sendiri kita bisa belajar dari online atau offline, kita belajar di sekolah, lembaga pendidikan dan lain sebagainya, agar nanti kita gali bagaimana kita bisa membuat ide dari wirausaha. Yang kedua yaitu ada dari pemikiran kreatif. Kita ketahui pemikiran kreatif ini bisa muncul tidak dari semua orang, bisa jadi dengan situasi yang mendesak, situasi yang kondisional, kita bisa memunculkan ide-ide kreatif. Nah, yang ketiga yaitu ide itu sendiri kita bisa memikirkannya, memplanning, merencanakan agar ide ini bisa memajukan suatu usaha atau bisnis yang kita jalani. Yang keempat hampir sama dengan ide, yaitu yang keempat adalah gagasan, di mana gagasan menjadi suatu pemikiran yang menjadi inti dari pelaksanaan bisnis yang akan kita jalani. Yang terakhir yaitu ada inovasi. Inovasi merupakan kreativitas dari ide-ide yang sudah ada. Kita bisa menginovasi atau memperbarui bisnis-bisnis yang sudah ada di sekitar kita. Next. Nah, menciptakan nilai dengan cara mengubah tantangan jadi peluang melalui inovasi. Dengan penemuan baru, wirausaha akan mengendalikan pasar. Nah, konsumen menjadi bergantung pada produsen. Produsen tidak lagi bergantung pada konsumen. Jadi produsen bisa menciptakan segala ide-ide, jadi tidak bergantung pada konsumen. Nah, ini merupakan kutipan dari falsafah pemasaran konvensional. Ide-ide dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Next. Nah, kita ketahui bahwasanya kita bisa membuat ide. Di situ juga ada resiko yang akan kita hadapi, yaitu diantaranya ada 3 resiko. Yang pertama yaitu resiko pasar, yaitu akibat dari ketidakpastian pasar karena faktor lingkungan, sosial, ekonomi, teknologi, demografi, sosial, dan politik. Ini merupakan faktor-faktor yang mungkin susah untuk kita kendalikan atau faktor-faktor eksternal. Yang selanjutnya ada juga resiko teknik, akibat adanya kegagalan teknik atau pengembangan dari produk, mungkin bahan baku yang kurang sesuai dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada resiko finansial, akibat dari rendahnya hasil penjualan dan tingginya biaya atau ketidakcukupan dana. Next. Nah, begini untuk langkah-langkah atau bagaimana kita mengembangkan suatu ide usaha, yaitu yang pertama kita harus mengenali kebutuhan pasar. Apakah pasar butuh pembaruan, tambah kegunaan, dan kemudahan dari produk. Nah, itu kita harus mengidentifikasi hal tersebut. Yang kedua yaitu memperbaiki produk yang sudah ada. Identifikasi produk beberapa tahun tidak mengalami perubahan. Terus yang ketiga mengkombinasikan beberapa industri, misal industri musik dengan industri komputer dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu memahami perubahan lingkungan demografi, yaitu dari usia, pengetahuan, gaya hidup, dan kemampuan yang mengubah produk atau jenis sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima dan terakhir yaitu peduli pada sesuatu yang memungkinkan untuk mengembangkan ide. Next. Nah, yang pembahasan kita yang selanjutnya yaitu mengenai peluang dalam perusahaan. Yang pertama yaitu menciptakan produk baru dan yang berbeda. Amati perilaku konsumen dan analisis pasar, permintaan barang atau jasa dan waktu permintaannya. Produk harus lebih menarik, kebaruan, dan memiliki nilai tambah. Yang kedua yaitu mengamati pintu peluang, amati kelemahan dan kelebihan pesaing untuk mencari peluang. Yang ketiga yaitu analisis produk dan proses produksi. Kuantitas dan kualitas produk harus memadai. Analisis biaya pembuatan produk, apakah efisien dari pesaing. Nah, ini perlu kita tanyakan juga, apakah kita perlu identifikasi hal tersebut. Next. Yang keempat yaitu menaksir biaya awal. Biaya awal membuka usaha, sumber dana, rincian penggunaan dana, jumlah operasi, perluasan usaha, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan resiko yang terjadi. Tadi sudah ada 3 resiko yang kita bahas, yaitu antara lain pesaing, finansial, dan teknis. Next. Nah, sumber usaha dan bisnis.
kita ketahui ada beberapa sumber usaha dan bisnis. Yang pertama yaitu dari konsumen, analisis potensial konsumen, apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka mau. Yang kedua yaitu perusahaan yang sudah ada produk di pasaran kadang belum memenuhi kebutuhan konsumen sehingga butuh perbaikan atau pengembangan. Yang ketiga yaitu saluran distribusi, pendistribusian yang tidak merata atau tidak sesuai kebutuhan konsumen dapat menghasilkan ide. Yang keempat, pemerintah, hak paten dan pengaturan pemerintah untuk memunculkan gagasan. Dan yang terakhir yaitu penelitian dan pengembangan, contoh mengamati kecenderungan. Next. Nah, begini untuk menentukan ide dan usaha. Yang pertama yaitu pilih ide usaha yang disukai atau dikuasai. Jangan memilih yang mungkin tidak disukai dan mungkin itu memiliki resiko yang tinggi. Yang kedua yaitu lihat pangsa pasarnya. Pangsa pasarnya yaitu apakah remaja, orang tua, atau anak-anak dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yaitu jangan lupa lihat pesaing. Apakah pesaing itu memiliki produk yang sama dengan kita dan mereka lebih unggul, atau kita harus memiliki strategi lain untuk melawan dari pihak pesaing-pesaing ini. Next. Berikutnya yaitu akan saya jelaskan mengenai bisnis model kanvas. Next. Nah, kita ketahui untuk pengertian bisnis model kanvas yaitu salah satu alat yang digunakan untuk agar bisa mengembangkan bisnis dan menciptakan strategi yang tepat sehingga bisa membantu dalam mencapai tujuan dari bisnis. Nah, ini alat bantu kita untuk mencapai perencanaan yang matang. Terus next. Nah, ada 9 elemen bisnis model kanvas yang harus kita kuasai atau kita identifikasi. Yang pertama yaitu ada key partner, yaitu siapa yang diajak untuk bermitra. Yang kedua ada key activities, kegiatan apa saja yang dilakukan untuk menjalankan bisnis ini. Yang ketiga key resource, apa saja yang dibutuhkan dalam usaha kalian, apa saja sumber daya utamanya. Yang keempat adalah value proposition, kegiatan apa saja yang dilakukan untuk menjalankan bisnis, keunikan produk atau jasa, potensi pengembangan di masa depan. Yang selanjutnya ada customer relationship, bisa dilihat pada gambar di tabel ini, yaitu bagaimana cara menjaga hubungan dengan customer. Terus yang selanjutnya ada channel, nah jalur pemasaran produk atau jasa kita harus mencari tahu jalur-jalurnya, kita lihat mana aja. Yang selanjutnya ada customer segment, untuk siapa produk ini dibuat, calon konsumen potensial, segmen pasarnya apa, segmen paling dominan apa. Terus yang selanjutnya ada cost struktur, bagaimana skema pembayaran untuk menjalankan bisnisnya. Terus yang terakhir yaitu revenue streams, bagaimana sumber pendanaannya. Next. Nah, berikut adalah contoh bisnis model kanvas pada produk susu sapi. Yang pertama yaitu ada key partner. Kita tahu untuk susu sapi, supplier atau peternak sapi penghasil susu, terus distributor atau penyalur produk susu, dan dairy lainnya. Terus yang selanjutnya key activities, production, pembuatan produk susu sapi, sales, yaitu penjualan produk susu kepada masyarakat. Key resource, fisikal, peternakan dan gedung atau barn. Human atau manusia peternak sapi beserta pegawainya, dan intelektual, ilmu bagaimana memelah susu sapi. Terus ada juga value proposition tadi yang sudah kita bahas, yaitu produk susu ditawarkan karena dianggap sehat untuk manusia dari muda hingga yang tua. Terus getting the job done, produk susu dijual untuk memenuhi kebutuhan pasar dan kebiasaan masyarakat mengkonsumsi susu sebagai produk sehari-hari. Terus ada customer relationship, di sini yaitu community atau komunitas produk susu memiliki image buruk akibat jatuhnya harga pasar produk susu. Terus ada customer segments, mass market, yaitu produk susu diproduksi untuk segala usia dan jenis kelamin, hanya terkecuali untuk individu yang mungkin memiliki laktose intoleran. Yang selanjutnya yaitu ada channel. Untuk purchase, yaitu konsumen dapat membeli produk susu, yaitu konsumen minuman yang sehat. Terus ada juga yaitu cost driven, yaitu dari cost struktur tadi, biaya yang dikeluarkan untuk tetap terjaga. Ada fixed cost, yaitu pembayaran gaji, dan variable cost, yaitu biaya pembelian sapi untuk
penjualan dari produk susu sapi ini. Terus yang terakhir ada revenue stream, yaitu sales, penjualan produk susu kepada publik. Terus next, nah mungkin cukup sekian yang akan kami bagikan untuk pertemuan kali ini. Nah mungkin kita bisa jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.